Diberitahukan kepada peserta webinar selama acara berlangsung diharap untuk mengaktifkan videonya dan untuk menonaktifkan audionya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Fida Ahyar MPD, Saudara Anisatul Aini selaku narasumber di pagi hari ini. Yang saya hormati Saudara Yoga sebagai kata sambutan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad, berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema Baiklah, saya akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan. Keempat pemaparan materi dan diskusi tanya jawab. Dan kelima pembacaan doa. Dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, masuk acara yang pertama, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan audionya. Baik, hadirin dipersilakan menonaktifkan audionya kembali.
Acara selanjutnya sambutan, yakni sambutan dari saudara Yoga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan sambutan yang dimana hal ini dipinta langsung oleh pemateri yang siap menyampaikan materi tentang etika bebas berekspresi di dunia digital. Nah, berbicara tentang dunia digital ini tentu saja tidak lepas dari yang namanya media sosial, jaring sosial yang hal kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam hal tersebut tentu saja banyak ketimpangan sosial yang terjadi, baik secara kadang menyebarkan berita hoax. Nah, hal itu tentu saja dapat menyebabkan mudaratun yang sangat banyak, yang dimana hal ini dapat memicu terjadinya opini publik yang berpikiran bahwa berita tersebut akan menggiring pemikiran masyarakat ke hal-hal yang ditentukan. Nah, dalam hal ini tentu saja ada etika yang berkaitan dengan bijak dalam bermedia sosial atau berdunia digital. Baik pada saat itu bertemu langsung atau menggunakan media sosial. Nah, bahkan sekelas menggunakan WA saja tentu ada aturan yang mengatur, seperti mengucapkan salam bagi yang umat muslim dan lain-lainnya. Dan barang siapa yang melanggar hal-hal tersebut tentu saja ada sanksi yang diatur dalam undang-undang ITE, yang dimana di dalam dunia digital tersebut kita tidak boleh menghina pribadi atau menyerang suatu karakter. Nah, saya harap adik-adik sekalian dapat mempelajari dan menyimak betul-betul tentang etika bebas berekspresi di dunia digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Yoga Saputra yang telah memberikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita kepada acara inti pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Messi selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjalankan diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti webinar yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dan dilanjutkan diskusi tanya jawab. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang tercantum pada pamflet webinar hari ini yang membahas tentang etika bebas berekspresi di dunia digital. Sebelum penyajian materi, sedikit pengantar dari saya mengenai materi kita, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara, tetapi harus dengan batas-batas tertentu. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada pemateri, Saudari Anisatul Aini, untuk menyampaikan materinya. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menyampaikan materi webinar, yaitu tentang etika bebas berekspresi di dunia digital. Berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang 1945. Dalam rangka menjaga amanat Undang-Undang 1945 terkait kemerdekaan berekspresi, upaya peningkatan literasi digital juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berekspresi dengan bijak dan positif. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan mengatakan, kondisi internet di Indonesia saat ini bagai pisau bermata dua bagi penggunanya, terutama generasi milenial yang menjadi pengguna mayoritas internet. Kemudian, banyak informasi yang bisa diperoleh dari internet, tapi di sisi lain, internet terutama media sosial dibanjiri informasi negatif, tak kecuali hoaks tentang COVID-19, vaksin, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Dalam Islam mengatur kebebasan berekspresi. Pengendalian moral adalah salah satu aturannya, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki-maki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Quran Surah An-Nur. Dan juga diminta untuk tidak mengolok-ngolok yang lain, meskipun orang itu berbeda pendapat. Quran Surah Al-Hujurat. Di alam demokrasi, hak publik untuk bebas berekspresi menjadi salah satu penjamin sehatnya sistem. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari hal lain yang tak kalah penting, yaitu hak publik untuk tahu. Kedua hak tersebut juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pengakuan universitas terhadap hak asasi manusia atau HAM. Apabila salah satunya terancam, hak lain pun sulit. Hak lain pun sulit berjalan. Apalah artinya jika setiap warga negara paham menerima semua informasi, namun tak bebas dalam berekspresi. Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri, Ahsanul Habib mengatakan, di mekanisme HAM PBB sudah ada yang disebut dengan special reporter yang akan mengimplementasi hak untuk kebebasan berekspresi. Dalam resolusi yang diberikan, disebutkan bahwa freedom of expression adalah jantung dari HAM. Tetapi di sisi lain, kebebasan berekspresi tidak independen. Dia berkaitan dengan bersinggungan dengan hak-hak yang lain, seperti halnya organ tubuh manusia. Oleh karena itu, adanya begitu banyak aspek yang mempengaruhi kebebasan berekspresi seseorang. Maka, semakin jelas dibutuhkan suatu aturan hukum yang bisa menjembatani agar orang tetap bisa bebas berekspresi, tetapi tidak melanggar berekspresi orang lain. Jika dilihat dalam tujuan dibuatnya Undang-Undang ITE adalah untuk merespon perkembangan teknologi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya pemerintahan, pengembangan perdagangan dan perekonomian, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaranya.
etika dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia digital. Yang pertama, tidak menggunakan perangkat komputer yang sekiranya membahayakan orang lain. Yang kedua, tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, tidak mengintip file orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal. Yang kelima, tidak menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu. Yang keenam, tidak menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Yang ketujuh, tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Yang kedelapan, tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain. Yang kesembilan, selalu memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis. Dan yang terakhir, menggunakan perangkat komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Kemudian, sanksi hukum menurut Undang-Undang ITE. Yang pertama, pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian pasal 29, setiap orang tanpa sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ancaman pidana pasal 45 yaitu dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Cukup ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Saudari Anisatul Aini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab ini untuk para peserta webinar yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk mengaktifkan audio lalu menyebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, langsung saja. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, saya Daliana ingin bertanya. Baik, Saudara Idaliana, bisa disebutkan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika mendengar ada seseorang yang menyalahgunakan dunia digital? Sama materiku.
Baik, langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ida Liana. Mohon maaf ada kesalahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ida Liana. Dalam dalil Islam telah dijelaskan, yaitu kita harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita, serta memperhatikan nilai keislaman dan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada seseorang yang menyalahgunakan dunia digital, maka itu termasuk hal yang buruk, karena hal itu dapat merugikan orang lain serta diri pribadi. Mengapa diri pribadi? Karena jika kesalahan tadi diproses secara hukum, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi, pesan saya, berhati-hatilah dalam menggunakan dunia digital. Baik, apakah Saudari Ida Liana sudah mengerti atas jawaban yang sudah dipaparkan oleh pemateri? Alhamdulillah, insya Allah bisa dimengerti. Terima kasih kepada pemateri sekaligus moderator. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Emawati izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Emawati untuk menyebutkan pertanyaannya. Tadi pemateri sudah menjelaskan materi tentang etika. Terus pertanyaan saya, apa sanksi untuk orang yang mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan kepada seseorang secara pribadi? Baik, kepada Saudara Anisatul Aini untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Emawati. Baiklah, sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang mengirim informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada seseorang secara pribadi itu mendapatkan sanksi sesuai pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008, yaitu
pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri kita. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk pemateri pada pagi hari ini. Para hadirin sekalian, acara webinar kali ini telah selesai. Sebelum saya tutup diskusi ini, saya Messi selaku moderator mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC kembali. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, kita telah sampailah di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar untuk membaca. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kepada Fajar untuk membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutupi acara webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji'na biha jami'al awwalin wal akhir wa ta'dilana jami'al hajah wa tutahhiruna biha min jami'al sayyi'ati wa tarfa'una biha a'lan darajat wa tuballighuna bima aqsal ayati min jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnal ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnal batilan. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil amali wa ahlil ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yas'a wa amali la yurfa'u wa du'ai la yasma'. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran ka hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta dalam mengamalkannya ilmu yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan membaca doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mewakili petugas webinar mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan terdapat kekurangan dalam acara webinar ini.
Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila mau masuk kontanan webinar, Pak? Kan